Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Kamila Indawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Saya mahasiswa STKIP PGRI Situbondo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen UMKM. Nah, topik yang akan saya bahas yang pertama yaitu ada fungsi dan proses manajemen, lalu yang kedua yaitu definisi UMKM dan ruang lingkupnya, lalu yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan UMKM, dan yang keempat yaitu permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil menengah. Fungsi dan proses manajemen. Para manajer bertugas merancang pekerjaan guna mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Fungsi itu kita sebut POACE, di antaranya yaitu pertama, planning atau perencanaan, yaitu dasar pemikiran atau langkah awal dari seluruh kegiatan manajemen. Lalu yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu proses pengelompokan dan pengaturan aktivitas, orang, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan alat. Lalu yang ketiga yaitu executing atau pelaksanaan, dan yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Nah, untuk proses manajemen yaitu ada 4. Yang pertama perencanaan atau planning, yang tugasnya menentukan proyek yang akan dikerjakan, lalu kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Lalu yang kedua yaitu ada perorganisasian atau organizing, yang tugasnya yaitu membentuk tim yang dibutuhkan dalam melaksanaan sebuah proyek. Lalu yang ketiga yaitu pengarahan atau executing, tugasnya membina dan memberikan arahan kepada tim yang terlibat di dalam proyek. Dan yang keempat yaitu pengendalian, tugasnya mengawasi dan mengevaluasi jalannya proyek. Teman-teman, di sini juga ada definisi UMKM dan ruang lingkupnya. Nah, apa sih itu UMKM? UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Untuk ruang lingkup UMKM yaitu ada usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Lalu yang kedua yaitu ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Dan yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu. Untuk ciri dan karakteristik. Untuk cirinya yaitu tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Lalu pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan dan tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Untuk karakteristiknya yaitu sebagian besar UMKM berfokus pada produksi dan penjualan produk untuk pasar lokal. Lalu produk yang dihasilkan seringkali berbasis sumber daya lokal seperti kerajinan tangan, makanan olahan, atau produk pertanian. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan atau padat karya dan berorientasi ekspor dan subsidasi impor. Lalu aman bagi perbankan dalam memberikan kredit. Dan yang terakhir yaitu bergerak di bidang usaha yang cepat menghasilkan. Untuk kekurangannya yaitu keterbatasan keuangan, keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi, dan sering tidak memenuhi standar. Nah, apa sih permasalahan yang dihadapi UMKM? Mari kita simak. Untuk faktor internalnya, yang pertama yaitu kurangnya permodalan, lalu yang kedua yaitu sumber daya manusia yang terbatas, dan yang ketiga yaitu lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar.
Untuk faktor eksternal, yang pertama yaitu terbatasnya sarana dan prasarana usaha, yang kedua yaitu terbatasnya akses pasar, dan yang ketiga yaitu implikasi perdagangan bebas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari fungsi dan proses manajemen, lalu definisi UMKM dan ruang lingkupnya, kelebihan dan kekurangan UMKM, dan permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil menengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.